Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara, salam sejahtera dan salam sehat selalu untuk kita semua. Berjumpa kembali dengan saya Yohanes Ratu Eda di channel kita bersama, channel Pendeta Yohanes RE. Pada kesempatan ini Bapak Ibu Saudara, saya akan membagikan kebenaran firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita berdoa, mohon pimpinan Tuhan. Kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur oleh anugerah-Mu kami masih ada sebagaimana ada sampai dengan pagi hari ini Tuhan. Kami masih sehat, kami masih kuat. Itu semua karena anugerah-Mu kepada kami. Saat ini kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu ya Tuhan. Mari Engkau menolong kami melalui Roh Kudus untuk bisa mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan, pesan Tuhan buat kami melalui firman-Mu, supaya kami bisa melakukannya di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, berkati hamba-Mu. Berkati juga umat Tuhan yang mendengarkan firman-Mu. Biarlah kami sama-sama diberkati oleh-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak Ibu Saudara, pada kesempatan ini tema yang akan saya usung dan disajikan bagi kita semua ialah 7 pilar yang sangat penting untuk memasuki tahun baru. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara, topik kita pada kesempatan ini 7 pilar yang sangat penting untuk menghadapi dan memasuki tahun baru. Bapak Ibu Saudara, kita telah diberi informasi oleh pemerintah yang disampaikan langsung oleh Presiden RI, yaitu Bapak Joko Widodo, bahwa tahun depan akan ada banyak guncangan yang tentunya sendi-sendi kehidupan pasti bisa goyah. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara, kita sebagai warga negara dan juga sebagai warga gereja perlu mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya supaya ketika kita memasuki tahun baru nanti, kerusakan tidaklah terlalu parah walau ada banyak guncangan yang kita tidak tahu seberapa besar daya rusak dari guncangan tersebut. Nah, Bapak Ibu Saudara, berikut ini saya sajikan 7 pilar yang bisa kita pahami untuk kita lakukan dalam memasuki tahun baru tahun 2023. Pilar pertama yaitu pilar hineni dan pengabdian. Filipi 2 ayat 6-7 Paulus mengatakan begini, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Bapak Ibu Saudara, kita garis bawahi kata mengosongkan diri. Di sini memberikan penegasan kepada kita bahwa dalam upaya memasuki tahun yang baru, tahun yang penuh dengan guncangan, maka kita diminta untuk sungguh-sungguh mengabdikan diri kepada Tuhan dan panggilan kehidupan kita. Sekali lagi saya ulangi Bapak Ibu Saudara, kita diminta untuk sungguh-sungguh mengabdikan diri kepada Tuhan dan memenuhi panggilan hidup kita dalam memasuki tahun yang baru. Kalau Tuhan yang memerintahkan kita untuk mengosongkan, karena kita tahu bahwa Dia Allah kita mau memenuhi, mau mengisi kita dengan segala berkat, segala kemuliaan, segala hikmat, dan segala anugerah yang Dia sediakan bagi kita. Karena itu Bapak Ibu Saudara, kita harus kosongkan cara-cara yang lama. Kita harus tinggalkan cara-cara yang sia-sia. Dan kita memberikan kesempatan kepada Allah untuk merenovasi kehidupan kita, merenovasi cara pikir kita, merenovasi cara pandang kita, merenovasi cara kerja kita, memperbaiki cara kita melayani Bapak Ibu Saudara, supaya ketika kita memasuki tahun yang baru, sungguh-sungguh pengabdian kita adalah pengabdian yang mempermuliakan Tuhan dan tentunya akan mendatangkan berkat, mendatangkan kebaikan, mendatangkan keuntungan, mendatangkan manfaat bagi hidup kita ketika kita meninggalkan cara yang lama dan memulai sesuatu yang baru dalam hikmat yang dari Tuhan.
Ini pilar yang pertama yang perlu kita lakukan dalam memasuki tahun 2023 atau tahun yang baru, Bapak Ibu Saudara. Kemudian pilar yang kedua, yaitu pilar covenant, sumpah dan meterai. Ulangan pasal 31 ayat yang ke-8, firman Tuhan menegaskan, sebab Tuhan, Dia sendiri akan berjalan di depanmu. Dia sendiri akan menyertai engkau. Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut dan janganlah patah hati. Bapak Ibu Saudara, setiap kita sebagai orang beriman harus pegang janji Tuhan dan harus punya perjanjian dengan Tuhan. Ada janji hati kita dengan Tuhan supaya ketika kita memasuki tahun baru, tahun 2023, kita memasukinya dengan berpegang teguh kepada segala janji-janji Allah dalam kehidupan kita, dan kita juga membuat perjanjian dengan Tuhan. Nah, bagaimana membuat covenant dengan Tuhan? Ubah apapun dalam hidup kita menjadi mezbah, menjadi tempat di mana kita membangun intimasi dengan Tuhan. Maka Tuhan akan menurunkan covenant-Nya bagi kita. Atau dengan kata lain, ketika kehidupan kita menjadi mezbah yang berkenan kepada Tuhan, maka segala janji-janji Allah yang telah dijanjikannya bagi kita umatnya pasti akan digenapi. Karena itu Bapak Ibu Saudara, pegang janji Tuhan, ikat perjanjian dengan Tuhan, dan meteraikan itu dalam satu sikap hati yang suci di hadapan Tuhan, agar sungguh-sungguh ketika kita memasuki tahun baru, tahun 2023, kita akan mengalami covenant Tuhan dalam kehidupan kita. Yang ketiga, pilar yang ketiga, yaitu pilar rule of the world. Ibrani 11 ayat 3-8, firman Tuhan katakan begini, karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah, sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Karena iman, Habel telah mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik daripada korban Kain. Dengan jalan itu ia memperoleh kesaksian kepadanya bahwa ia benar, karena Allah berkenan akan persembahannya itu, dan karena iman ia masih berbicara sesudah ia mati. Karena iman Henokh terangkat supaya ia tidak mengalami kematian, dan ia tidak ditemukan karena Allah telah mengangkatnya. Sebab sebelum ia terangkat, ia memperoleh kesaksian bahwa ia berkenan kepada Allah. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Karena iman, maka Nuh dengan petunjuk Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan, dengan taat mempersiapkan bahtera untuk menyelamatkan keluarganya. Dan karena iman itu ia menghukum dunia, dan ia ditentukan untuk menerima kebenaran sesuai dengan imannya. Karena iman Abraham taat ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya. Lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tuju. Bapak Ibu Saudara, sesuai dengan pernyataan dari pemerintah bahwa tahun depan penuh dengan guncangan, dan tentunya akan mempengaruhi semua sendi-sendi kehidupan kita. Tetapi sebagai orang-orang yang punya iman kepada Allah yang hidup dan berkuasa, maka Anda dan saya harus menggunakan iman kita untuk mengalahkan guncangan dunia. Dan kita percaya janji firman Tuhan bahwa yang mengalahkan dunia adalah iman kita. Yang mengalahkan goncangan-goncangan dunia adalah iman kepada Tuhan. Karena itu Bapak Ibu Saudara, sangat menentukan bahwa tahun depan itu tergantung kepada iman kita. Oleh karena itu, mari kita mengatur hidup kita untuk dipersembahkan sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah.
Kita harus mempunyai dampak, jadi berkat melalui rule hidup kita. Tuhan mau percayakan banyak hal, setidaknya banyak deklarasi yang akan kita nyatakan dalam iman bahwa tahun depan adalah, walaupun ada tantangan, ada ancaman, ada hambatan, ada gangguan, ada goncangan yang akan mengguncang kehidupan, sendi-sendi kehidupan, tetapi iman harus mengalahkan dunia. Oleh sebab itu, mari Bapak Ibu Saudara, pelihara iman kita, rawatlah iman kita dengan melakukan intimasi dengan Tuhan melalui doa, melalui penyembahan, melalui ibadah, melalui kesaksian, melalui persembahan, dan terlebih juga melalui intimasi dengan firman Tuhan. Itulah yang akan membawa kita kepada kemenangan yang mengalahkan dunia, yaitu iman kita. Inilah 3 pilar di bagian pertama ini yang bisa saya sajikan bagi kita semua untuk kita perhatikan, supaya waktu kita memasuki tahun yang baru, maka pilar pertama, kita harus memiliki pengabdian yang tulus kepada Tuhan. Kemudian kita harus mengikat covenant, membuat sumpah dan janji, lalu memeteraikan itu dalam ikatan perjanjian dengan Allah. Lalu pilar yang ketiga, yaitu pilar rule of the world, bahwa iman kita harus mengalahkan dunia. Ini bagian pertama yang bisa saya sajikan kepada kita dari 7 pilar yang sangat penting untuk kita pahami dalam upaya kita menghadapi dan memasuki tahun baru, tahun 2023. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk kebenaran firman Tuhan yang boleh kami baca dan renungkan pada kesempatan ini, bahwa sesungguhnya betapa penting intimasi kami dengan Tuhan, betapa penting perjanjian dengan Tuhan, betapa penting iman kami dalam menghadapi tahun baru, tahun 2023, yang diprediksi ada banyak guncangan-guncangan yang akan mengguncang sendi-sendi kehidupan. Namun kami bersyukur melalui kebenaran firman Tuhan, kami diingatkan, kami diperlengkapi, kami dipersiapkan untuk memasuki tahun 2023, tahun baru, dalam kemenangan berkat yang daripada Tuhan. Terima kasih Bapa, terpuji namamu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Demikian Bapak Ibu Saudara firman Tuhan buat kita pada kesempatan yang berbahagia pagi hari ini. Kiranya Tuhan memberkati kita. Sampai bertemu dalam episode selanjutnya dalam perenungan firman Tuhan ini. Tuhan Yesus berkati dan salam untuk kita semua. Amin.